Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أيها الإخوة A'azzani Allah wa iyyakum, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Rabbal Alamin. Kita memujinya dan bersyukur kepadanya yang telah melapangkan dada-dada kita dan memudahkan langkah-langkah kita dan urusan-urusan kita untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, majlis zikir, taman dari taman-taman surga, majlis yang di dalamnya berkumpul orang-orang saleh baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan malaikat, majlis yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, majlis yang dapat menguatkan, majlis yang dapat mengokohkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tujuan kita adalah untuk beribadah kepadanya, untuk mendekatkan diri kepadanya, dan adalah untuk kita bersama-sama belajar dan menuntut ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu ad-din, untuk bekal hidup kita di dunia ini menghadap Allah Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis dan pertemuan kita ini majlis yang dirahmati, diberkahi dan diridhai. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat dan salam selalu senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Insyaallah ta'ala dengan izin Allah akan kita lanjutkan bahasan kita dalam materi fikih tentang hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat Islam, hukum-hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, hukum-hukum yang berkaitan dengan keseharian kita,
hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas keseharian kita, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dalam tidur pun dibahas di materi ini, yaitu materi fikih, hukum-hukum Islam. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari masalah ini, fikih, ya. Karena inilah keseharian kita, inilah aktivitas harian kita. Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita bisa menjalankan itu semua? Baik, saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasan kita ini insyaallah masih tentang asyam, tentang puasa, ya, tentang puasa Ramadan. Ini sudah kita bahas hukum-hukum puasa Ramadan, ya. Tentang rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya, hal-hal yang dianjurkan dan seterusnya. Dan sudah kita bahas di akhir bahasan kita dulu tentang puasa-puasa sunnah. Sahih, ya? Puasa-puasa sunnah. Ini sudah kita bahas puasa-puasa sunnah nih. Di antara puasa-puasa sunnah adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa Arafah, puasa Asyura, ya. Puasa Asyura, ya, 10 Muharram, kemudian memperbanyak puasa di bulan Muharram, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, kemudian Senin, Kamis, terus 3 hari setiap bulan, kemudian puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka, dan yang ke-9 puasa Asyru Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Inilah puasa-puasa sunnah yang dianjurkan dalam syariat Islam. Semoga bisa dipahami dan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, dan ini bahasan-bahasan terakhir nih bab siam, ya. Insyaallah setelah ini selesai. Yaitu al-ayyamul manhiyu an siyamiha, hari-hari dilarang puasa. Hari-hari dilarang puasa. Dan insya Allah masalah ini tidak asing lah buat antum semua, dan sudah tahu semua insya Allah hari-hari yang kita dilarang berpuasa di dalamnya. Tab di sini ada berapa ini? Ada berapa nih puasa-puasa yang dilarang nih? Ada 8, ya, ada 8. Yang pertama adalah Yaumal Idaini, puasa di mana nih? Di 2 hari raya, ya, di 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini hukumnya haram puasa di situ. Berarti kalau tetap puasa ya nggak akan diterima. Tidak hanya tidak diterima, bahkan berdosa. Ya. Karena ini hukumnya haram, ya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari makan dan minum, dan hari bersenang-senang kaum muslimin, ya. Dan insya Allah masalah ini paham. Dalilnya mana ini? Dalilnya adalah an Abi Ubaidin Maula bin Azhar, dari Abu Ubaid Maula ibnu Azhar, qala, dia berkata, syahidul Ida ma'a Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu. Aku pernah menyaksikan hari raya bersama Umar bin Al-Khattab.
Faqala, maka dia berkata, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, hadani yaumani, dua hari ini yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di dua hari ini. Jelas, melarang di sini berarti haram hukumnya. Ya. Yaumu fitrikum min siyamikum. Hari raya Idul Fitri adalah hari kalian berbuka dari puasa-puasa kalian. Wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Dan hari yang lain yaitu Idul Adha, kalian makan dari sembelihan-sembelihan kalian. Berarti benar dua hari ini dua hari untuk makan dan bersenang-senang kaum muslimin. Maka tidak layak di hari itu untuk berpuasa. Meskipun ikhlas, bahkan ikhlas banget, ya tetap gak diterima. Karena Nabi SAW melarangnya, ya, Nabi melarangnya, dan insya Allah ini paham semua. Kemudian yang kedua nih, ayyamut tasyriq, puasa di hari-hari tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ketika jamaah haji sedang berada di Mina itu kan, di Mina untuk lempar jamarat, ya, untuk lempar jamarat. Itu ayyamut tasyriq, ya, di hari-hari tasyriq tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan ini pun insya Allah maklum dan ma'ruf bagi kita kaum muslimin. Dalilnya mana ini? Dalilnya dari Abu Murrah maula Ummi Hani, annahu dakhala ma'a Abdullah bin Amr ala abihi Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Jadi dia pernah masuk rumah bersama Abdullah bin Amr ke rumah bapaknya yaitu Amr bin As. Faqarraba ilaihima ta'aman. Kemudian Amr bin As menyuguhkan makanan kepada keduanya, yaitu Abu Murrah dan Abdullah bin Amr bin As. Ya, dikasih makan itu. Faqala, maka Amr bin As berkata, kul, makan, silakan makan. Faqala, maka dia berkata, ini shaim, aku sedang puasa. Faqala Amr, maka Amr bin As berkata lagi, kul, makan ente. Dan dia berkata, fahadhil ayyamul lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha. Hari-hari ini yaitu tanggal 11, 12, 13 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berbuka. Berarti tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa. Nabi menyuruh berbuka, yaitu makan-makan itu. Wa yanhana an siyamiha, dan melarang kami untuk berpuasa. Qala Malik, Imam Malik rahimahullahu taala berkata, yang dimaksud dengan hari-hari itu yang Nabi memerintahkan makan-makan, berbuka dan melarang puasa adalah ayyamut tasyriq, yaitu hari-hari tasyriq 11, 12 dan 13. Masya Allah, ini
perkara yang sudah maklum, ya, sudah ma'ruf, sudah diketahui oleh kaum muslimin. Tapi yang paling penting adalah kita tahu dalilnya gitu loh ya. Yang paling penting kita tahu dasarnya, dalilnya. Mungkin selama ini kita kan, nah orang-orang nggak puasa kok. Dan memang dilarang sama bapak ibuku puasa kok, ya kan? Mungkin seperti ini kan. Nah sekarang kita tahu dalilnya, kita tahu dasarnya, berarti semakin yakin bahwa yang melarang adalah langsung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti insya Allah kalau kita nggak puasa di hari itu dan kita tahu itu larangan Rasulullah, berpahala insya Allah. Tayyib. Yang ketiga, Yaumul Jumu'ati munfaridan. Hari Jum'ah, apa ini? Puasa di hari Jumat bersendirian. Berarti hari Jum'ah tok. Kalau dikatakan hari Jumat tok berarti mengagungkan hari Jumat itu. Mengagungkan hari Jumat dengan berpuasa, itu tidak boleh. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan dulu, insya Allah boleh kalau didahului atau didahului atau setelahnya, maka itu tidak mengapa. Berarti misalnya Kamis ame Jumat atau Sabtu sama Jumat, maka itu tidak mengapa dan itu diperbolehkan. Tapi kalau Jumat tok, khususnya dalam rangka mengagungkan, memuliakan hari Jumat itu, maka itu dilarang. Haram, ya haram lah. Diterima, ya enggak lah. Puasa, ya puasa meskipun puasa, tapi kan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalilnya mana nih? Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumu ahadukum yaumal jumu'ati. Jangan salah seorang di antara kalian puasa di hari Jumu'ah illa, kecuali yauman qablahu au ba'dahu, atau kecuali kalau dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, maka itu diperbolehkan sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Nah ini dalilnya, ini akhifillah ya. Mungkin selama ini kita taunya ya kata orang gitu. Ya nggak apa-apa sih, kata orang nggak masalah, kita nggak puasa kan. Tapi kan lebih afdol tahu dasarnya, dalilnya nih. Karena Nabi langsung yang melarang, Nabi yang melarang. Ya seperti itu. Kita lanjutkan yang keempat. Yaumus Sabti munfaridan. Puasa di hari Sabtu bersendirian. Dan inilah pendapat yang kuat insyaallah ta'ala. Ya. Tidak boleh berpuasa di hari Sabtu saja, tanpa sebelum dan tanpa sesudah. Sebagaimana tadi hari Jumat. Ya. Tentu ini untuk orang-orang yang semangat puasa ya. Kita puasa-puasa yang sunnah aja enggak ya. Puasa-puasa yang sunnah aja enggak, gimana yang kayak gini-gini dikerjain. Nah, seperti itu. Berarti ini orang-orang yang Masya Allah ya, hobinya puasa, semangatnya itu puasa gitu kan. Memang ada sih orang-orang yang Allah berikan semangat di amalan ini tapi enggak di amalan yang lain. Gitu, ada memang seperti itu. Baik, ya itu yang keempat. Yaumus Sabti munfaridan, hari Sabtu bersendirian. Hari Sabtu saja.
Dalilnya dari Abdullah bin Busr as-Sulami dari ukhtihi, dari saudaranya yaitu Samma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu yaumas sabt, jangan kalian puasa di hari Sabtu, jangan, illa fi mafturidha alaikum, kecuali yang telah difardukan atas kalian, kecuali puasa wajib atau misalnya puasa qadha, puasa kafaroh, maka ini enggak masalah karena semua ini hukumnya wajib. Ya, mengqadha puasa Ramadan di hari Sabtu saja boleh. Yang enggak boleh ini ya sunnah-sunnah tadi itu. Ya, enggak boleh. Fa illam yajid ahadukum illa liha'a inabatin aw 'uda syajaratin falyamdughu. Jika dia tidak mendapatkan, jika salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan kecuali liha'a inabah, kulitnya anggur, kulit anggur. Siapa yang mau kulit anggur? Enggak mau kan, maunya kan dagingnya dan kulitnya juga ya. Au'uda syajaratin, atau ranting pohon, falyamdughu, maka kunyahlah dia. Masya Allah, ini menunjukkan perkara yang serius. Jangan puasa di hari Sabtu, makan hari Sabtu. Kalaupun cuman hanya ada ini saja, makan sudah. Biar ente nggak puasa gitu loh. Yang penting nggak puasa di hari itu. Nggak ada minuman, nggak ada ini, nggak ada itu. Cuman ada yang, nah ini tadi itu kulitnya anggur sama ranting-ranting pohon yang bisa dimakan. Makan sudah. Pokoknya jangan puasa di hari itu. Berarti ini larangan kuat, ya, larangan kuat sekali dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang kuat adalah boleh puasa di hari Sabtu, syaratnya tadi bisa sebelum atau didahului oleh puasa sebelumnya atau puasa sesudahnya, maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang kelima, an-nisfu tsani min Sya'ban liman lam takun lahu adatun. Puasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban. Puasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban, berarti mulai tanggal 16 Sya'ban. Sekarang Rabiul Awal ya. Rabiul Awal Rajab Sya'ban. Masih lama ya. Masih lama. Ramadannya masih lama ya. Kenapa emang Ramadan? Mudek. Ini dia nih. Baik. Jadi mulai tanggal 16 tuh, 16 bulan Sya'ban itu enggak boleh puasa. Taib, yang dimaksud dengan nggak boleh di sini orang yang tidak biasa puasa gitu. Emang sengaja, orang ini sengaja puasa di hari itu, dan dia nggak biasa puasa di hari-hari itu. Makanya di sini ada liman lam takun lahu adatun, bagi orang yang tidak mempunyai kebiasaan puasa. Berarti kalau dia sudah rutin puasa ya, misalnya Senin Kemis atau puasa Daud atau puasa apa begitu yang sudah biasa sih dia puasa, maka tidak apa-apa puasa di hari-hari itu. Tapi kalau dia ini nggak biasa puasa Senin Kemis,
Enggak juga. Apalagi puasa Daud, ya enggak juga. Apalagi puasa ini dan itu, enggak juga. Enggak boleh puasa di hari-hari itu. Enggak boleh. Karena memang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, makanya di sini bagi yang tidak mempunyai kebiasaan puasa, maka nggak boleh puasa di hari-hari itu. Mulai tanggal 16 Sya'ban sampai berakhirnya bulan itu. Karena setelah itu kan Ramadan kan, setelah itu kan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, yaitu hadis Abu Hurairah, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Apabila sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, fala tasumu, maka jangan berpuasa. Jangan berpuasa. Ini larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya di sini sahih riwayat Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Kemudian juga wa anhu, dan juga darinya, dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisaumi yaumin au yaumaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yauma. Tidak boleh mendahulukan puasa satu atau 2 hari sebelum Ramadan. 1-2 hari sebelum Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, akhir-akhir Sya'ban itu. Illa ayyakuna rajulun kana yasum saumahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali seseorang yang biasa dia berpuasa di hari-hari itu, maka berpuasalah di hari itu. Kayak tadi itu loh, pas misalnya sehari sebelum Ramadan itu hari Senin atau hari Kamis, dan dia sudah biasa puasa Senin Kamis, maka puasalah, tidak apa-apa. Karena memang sudah rutin dia berpuasa di hari-hari itu. Ya. Apalagi yang 6 ini, Yaumus Syak. Yaumus Syak itu hari apa, Pak? Hari-hari yang diragukan. Maksudnya apakah hari ini atau besok itu Ramadan atau tidak ya? Namanya Yaumus Syak. Hari yang diragukan, apakah udah masuk Ramadan atau belum? Nah, itu nggak boleh. Berarti sehari 2 hari sebelum Ramadan. Dengan alasan hati-hati. Hati-hati, barangkali sekarang nih udah Ramadan, padahal ya belum juga ya. Apalagi sekarang kan banyak banyak perbedaan ya. Kan di tahun-tahun kita ini kan banyak perbedaan kan. Ada yang besok masuk, ada yang besoknya lagi. Kan bingung nih. Ya udah, daripada bingung-bingung besok puasa aja, padahal dia meyakini puasa itu hari berikutnya. Maka ini tidak boleh. Haram hukumnya. Kecuali tadi itu yang udah biasa tadi loh. Udah biasa dia puasa di hari itu, ya puasa nggak masalah. Tapi ini untuk ragu-ragu daripada berhati-hati, ihtiyat namanya. Ihtiyat itu ya jogo-jogo, hati-hati. Barangkali hari ini Ramadan, padahal ya belum Ramadan, padahal ya besok. Tapi dalam rangka hati-hati. Perhatikan ini orang terkena penyakit syak, ragu-ragu. Dan penyakit ragu-ragu ini penyakit yang berbahaya.
Bahaya toh? Bahaya. Ini udah ini apa belum ya? Itu kan gitu. Udah kalau wudhu tuh ini tadi udah basuh tangan apa belum gitu kan? Padahal ya udah gitu. Udah selesai, aduh, muncul ragu-ragu. Tadi itu udah cuci telinga enggak gitu kan? Suka gitu muncul ya? Muncul kan? Suka enggak? Suka. Karena ini waswas syaitan ini, waswas syaitan. Kalau kita nih ada waswas seperti itu, oh kamu tadi belum ini, kamu tadi belum itu, belum cuci muka, belum cuci tangan, kamu tadi masih sebelah, tangannya sebelahnya belum, dan seterusnya. Kalau itu sudah terjadi, sudah selesai wudhu, jangan dihiraukan, jangan dihiraukan, jangan direspon. Katakan di hati, udah sempurna. Teruskan sholat. Baik. Dalilnya mana ini akhi? Dalilnya adalah dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, man shamal yawmal ladzi syukka fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari syak, di hari yang diragukan apakah itu sudah masuk Ramadan atau belum, maka faqad, sungguh dia telah aso itu dia telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti barang siapa yang berpuasa di hari syak ya, maka dia telah berbuat maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, saumud dahr wa in aftaral ayyamal manhiya anha. Puasa dahr, kalau di situ apa diartikan? Sepanjang tahun. Sepanjang tahun maksudnya apa ini? Terus menerus. Apa maksudnya terus menerus ya? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari berarti buka, terus sahur, puasa. Besoknya seperti itu, besoknya seperti itu, besoknya seperti itu. Setiap hari itu namanya ad-dahr. Ada yang bisa seperti itu? Memang ada sih orang-orang yang bisa seperti itu. Orang-orang yang memang kuat banget untuk itu. Ada memang orang seperti itu, bisa. Tiap hari puasa itu bisa ada orang seperti itu. Meskipun demikian tidak boleh. Meskipun ada yang mengatakan boleh-boleh juga gitu loh. Boleh. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad tuh disebutkan masalah ini. Ya. Ada yang mengatakan mana lebih utama, puasa Daud atau puasa tiap hari? Mana lebih utama? Itu Daud. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berbeda dengan puasa wisol ya. Puasa wisol. Wisol itu kan nyambung 2 hari bukanya sekali gitu. Hari ini puasa nih, nggak buka sampai kapan? Sampai besoknya lagi diterusin puasa. Berarti nggak buka, nggak sahur. Nggak buka, nggak sahur.
Berarti 2 hari tuh atau 3 hari langsung, 3 hari langsung nggak buka, nggak sahur. Itu namanya wisol. Itu juga dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang diperbolehkan wisol adalah modelnya buka digabung dengan sahur. Paham? Jadi bukanya itu berarti nanti sekalian sahur, itu boleh. Itu juga namanya wisol. Tapi wisol yang diperbolehkan. Bisa gitu. Susah juga ya. Apalagi udah ngelihat tahu gorengan ya. Udah ngelihat gorengan, es ini, es itu, ya udah nggak tega lah untuk ditinggalkan kan gitu. Nah, wisol seperti ini boleh ya. Jadi buka buka sekalian sahur itu. Itu Ramadan misalnya kan, Ramadan seperti itu bisa. Itu boleh seperti. Tapi yang nggak boleh itu tadi itu. Ya. Nyambung terus. Nah, ini pun dilarang ini. Meskipun berbuka, meskipun sahur, tapi setiap hari itu nggak boleh. Saumud dahri, puasa apa tadi? Sepanjang tahun, berarti setiap hari. Wa in aftarul ayyamal manhiya anha, meskipun dia tidak puasa di hari-hari yang dilarang. Misalnya tasyrik tadi itu, Idul Fitri, Idul Adha, dia nggak puasa di hari itu. Tapi selain hari-hari yang dilarang tadi, dia puasa terus. Itu dilarang. Dan saya yakin dari kita pun nggak ada yang mampu. Daud aja mampu, alhamdulillah. Mampu ya, mampu, alhamdulillah. Mampu nggak nih Daud nih? Sehari puasa, sehari enggak, itu aja udah montang-manting ya Pak ya. Apalagi setiap hari kan gitu. Alhamdulillah. Dalilnya mana nih kalau puasa dahri itu dilarang? Yaitu dari Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, yaitu berkata kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, bersabda kepadaku, ya Abdullah bin Amr, wahai Abdullah bin Amr, innaka latasumud dahr wa taqumul laila. Wahai Abdullah bin Amr, sungguh engkau telah berpuasa dahar dan engkau sholat malam terus. Puasa dahar berarti puasa tiap hari, dan engkau menghabiskan malam-malam terus dari awal sampai akhir untuk puasa, untuk sholat malam gitu ya. Wa innaka idza fa'alta dzalik, jika engkau melakukan itu, maka hajamat lahul ainu, maka akan menjadikan itu semua matamu apa di situ? Menyiksa mata dan apa ya namanya? Apa di situ? Sesungguhnya jika engkau melakukan itu, berarti engkau telah menyerang dan menyiksa mata untuknya. Menyerang mata dan menyiksanya. Hajamat lahul ainu wa nahakat, menyiksa dan membuat mata-mata itu jadi cekung dalam gitu kan. Kenapa? Karena puasa terus, sholat malam terus, Masya Allah, berarti ini menyiksa kan. Sedangkan menyiksa diri sendiri itu apa hukumnya?
Kan nggak boleh kan? Nah, namanya menyiksa diri sendiri. Dan dulu sudah kita sampaikan bahwa sholat puasa yang paling afdol adalah puasa Daud, dan sholat sunnah yang paling afdol adalah sholat sunnahnya Daud. Dulu sudah kita bahas. Berarti dari awal malam sampai subuh sholat terus, itu yang menyiksa, dan itu tidak bagus. Nabi itu tidur sholat, kan begitu. Tapi ini kok semalam suntuk terus, sholat terus, itu nggak bagus, nggak boleh juga gitu. Berarti itu kan mendolimi diri sendiri, tidak memberikan hak pada jasad dan badannya, menyiksa diri, nggak boleh dalam Islam. Begitu juga puasa tadi itu setiap hari, menyiksa nggak? Menyiksa. Kan harus kerja, harus cari maisha. Kalau puasa, nah ini diantara alasan kenapa nggak boleh puasa itu, ya, menyiksa diri, menyiksa diri. Kemudian beliau bersabda, la soma man somal abad, tidak ada puasa orang yang puasa abad. Abad itu dahr. Abad itu apa? Abad itu selama-lamanya. Berarti tidak sah atau tidak ada puasa orang yang puasa selama-lamanya. Kemudian wa an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, anna rajulan, ada enggak di situ? Ada ya. Anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Abu Qatadah pernah bercerita begini. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka orang itu berkata, tiba-tiba berkata begini, ya Rasulullah, kaifa tasumu? Wahai Rasulullah, bagaimana cara engkau berpuasa? Bagaimana engkau berpuasa? Begitu artinya, terjemahannya. Iya. Bagaimana cara? Ada caranya nggak di situ? Nah, bagaimana cara engkau berpuasa? Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qawlihi. Tiba-tiba Nabi marah karena ucapan orang tadi. Kenapa Nabi marah, Pak, kira-kira? Kan pertanyaannya benar kan? Bagaimana caranya engkau berpuasa ya Rasulullah? Kok tiba-tiba Nabi marah dengan pertanyaan itu? Akhi, puasa Rasul sudah diketahui. Para sahabat sudah tahu bagaimana puasa Rasul, puasa wajibnya Rasul seperti apa, puasa sunnahnya Rasul sudah seperti apa, udah ngerti tahu. Kok tiba-tiba ada orang yang bilang, bagaimana engkau berpuasa ya Rasulullah? Seakan-akan meremehkan puasa Rasulullah, seakan-akan dia itu membuat sensasi baru gitu loh, membuat cara baru yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Kemungkinan seperti itu maksudnya. Maka Nabi marah dengan ucapan orang ini. Falamma ra'a dzalika Umar. Ketika Umar melihat akan kemarahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, takut Umar. Kalau Nabi udah marah, diam semuanya. Marah, kalau Nabi marah sudah takut semuanya tuh. Beda kalau aneh marah, takut nggak tuh? Ya enggak ya. Nabi kalau marah udah sahabat diam semuanya. Dan kita tahu semua di antara akhlak mulia beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau marah itu tidak dengan perbuatan dan tidak dengan ucapan. Tapi dengan apa? Dengan apa? Diem doang. Meneng baik. Enggak, dengan ekspresi wajah. Dengan terlihat dari wajah beliau.
Kenapa akhi? Karena wajah beliau itu putih, jernih, bening. Bukan bening kayak ini tembus, enggak. Banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan, menggambarkan wajah Nabi itu, ada yang mengatakan lebih indah daripada bulan purnama di malam purnama. Lebih indah, lebih terang daripada matahari. Berarti putih, cerah, ceria. Nah, ketika beliau marah, itu kelihatan banget kalau dia itu marah. Dari wajahnya itu kelihatan. Marah itu berarti memerah atau mungkin biru begitu kan. Nah, sudah para sahabat sudah tahu itu beliau itu marah. Dan ini akhlak beliau yang sangat terpuji. Tidak dengan ucapan kamu. Nah, enggak. Atau perbuatan enggak juga. Ketahuan sudah. Ini akhlak. Bisa insya Allah. Bisa Pak ya. Tapi kalau udah gelap begini gimana? Kalau udah gelap gimana? Kelihatan. Tambah gelap gitu. Masya Allah. Wallahu a'lam. Nah ini dia nih. Umar ngelihat Nabi marah itu dengan wajah tadi yang berubah. Sampai nih Umar berkata apa ini? Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ini takut atas kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzu billahi min ghadabillah wa min ghadabi rasulihi. Aku berlindung kepada Allah dari murka Allah, dan aku berlindung kepada Allah dari murka Rasulnya. Kalau Allah sudah marah ya wis, kalau Rasul marah ya udah. Sampai berkata seperti itu nih Umar radhiyallahu anhu. Raditu billahi rabba, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, na'udzu billahi min ghadabillahi wa min ghadabi rasulih. Falam yazal Umaru yuraddiduha hatta sakana Rasulullah hatta sakana ghadabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar itu mengulang-ulang perkataan itu. Ya, yuraddiduha. Jadi Umar terus radina billahi rabba dan seterusnya, mengulang lagi, awal ngulang lagi terus Umar. Saking takutnya nih kalau Nabi marah itu seperti itu. Sampai ya kemarahan Rasul mereda. Setelah selesai kemarahan Rasul, faqala maka orang tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa biman yasumud dahra kullah. Bagaimana kalau ada orang yang berpuasa sepanjang tahun? Bagaimana dengan puasa sepanjang tahun? Puasa dahar apa? Bagaimana wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, la soma wala aftar. Dia tidak berpuasa dan juga tidak berbuka. Berarti setiap hari dia berpuasa. Maka itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis sebelumnya. Terakhir, nomor 8. An-nahyu an siyamil mar'ati wa zawjuha hadirun illa bi'idnih. Puasa atau seorang wanita dilarang puasa sedangkan suaminya hadir. Artinya hadir di sini apa? Ada di rumah. Illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya.
Kalau di rumah terus gimana? Berarti bisa terus ya? Bisa terus. Mas, besok aku poso. Enggak, ya udah. Besok puasa, iya. Ya tentu hikmahnya antum sudah tahu semua lah insyaallah. Hikmahnya tahu semua insyaallah. Berarti ini khusus ya kalau suaminya ada di rumah. Berarti ya umumnya manusia hari libur kan hari Sabtu Ahad gitu ya. Nah, umumnya gitu kan, umumnya. Dan insyaallah masalah ini sudah diketahui. Dalilnya mana ini? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumil mar'atu." Tidak boleh seorang wanita puasa. Wa ba'luha itu suaminya. Syahidun ada di rumah ya. Illa biizni, kecuali dengan izinnya. Wallahu a'lam bissawab. Inilah ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanillahu wa iyyakum, sebagai penyempurna dari pembahasan sebelumnya yaitu puasa-puasa sunnah, dan penyempurnanya adalah hari-hari yang kita tidak boleh berpuasa di dalamnya. Dan selesai sudah bahasan kita tentang siam, puasa dari awal sampai akhir. Dan ada bahasan terakhir, ada di situ kan, tentang iktikaf. Dan iktikaf ini pun sudah antum dan kita semua tahu ya. Iktikaf, bahasan terakhir tentang iktikaf. Karena iktikaf ini tentu berkaitan dengan puasa Ramadan ya. Nggak mungkin orang iktikaf itu selain bulan puasa Ramadan. Maka tepat dibawakan bab ini, bab i'tikaf, karena berkaitan dengan puasa Ramadan dan bulan Ramadan. Langsung kita baca kata beliau, wal i'tikafu fil ashril akhir min Ramadana sunnatun mustahabbatun. I'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan hukumnya sunnah mustahabbah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang dicintai, yang disukai. Iltimasan lil khairi, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Wa talaban li lailatul qadri, dan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi tujuannya ini melaksanakan sunnah, karena ini sunnah Nabi. Karena Nabi iktikaf juga enggak? Nabi iktikaf. Berarti kalau kita iktikaf, menjalankan sunnah beliau. Tidak hanya menjalankan sunnah beliau, agar mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, dan juga untuk mendapatkan malam Qadar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini hafal dan artinya juga demikian. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala membawakan dalil tentang keutamaan atau dalil dianjurkannya iktikaf, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr awakhir min Ramadan. Biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Berarti ini sudah menjadi kebiasaan beliau. Ya, kebiasaan beliau iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Dan ini mudah bagi yang dimudahkan, berat bagi yang
Berat. Ini waktu-waktu apa ini? Berat ya, berat. Makanya berat bagi yang berat, mudah bagi yang dimudahkan Allah. Nah, apalagi di hari-hari itu kan hari-hari sibuk ya, persiapan ini, persiapan itu ya. Pokoknya heboh dah gitu kan di hari-hari itu. Makanya amalan ini amalan besar ya, amalan yang besar sekali pahalanya. Kenapa? Karena banyak manusia yang lalai. Ya, banyak manusia yang lalai. Wa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharru lailatul qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Berarti Lailatul Qadar itu pasti di 10 akhir. Di 10 akhir insyaallah taala. Cari. Nabi menyuruh untuk mencari Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Nah, kalau kita di masjid terus insyaallah dapat. Kita nggak kemana-mana, di masjid terus, ibadah terus, ya udah dapat insyaallah. Kemudian begitu juga hadis Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, taharru lailatul qadri, cari Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, di tanggal-tanggal ganjil, di malam-malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Kalau riwayat yang pertama Lailatul Qadar di 10 akhir. Riwayat yang kedua lebih sempit lagi, yaitu di malam-malam yang ganjil, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Ya. Makanya di malam-malam ganjil itu banyak rame masjid ya. Rame ya. Bagi yang iktikaf ngalong kata orang ya. Malam ini iktikaf, besok enggak, besok iya, besok enggak gitu kan. Maka biasanya di malam-malam witir ya, ganjil itu rame. Ya semuanya adalah untuk tadi mendapatkan Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Kemudian masalah berikutnya kata beliau hafizahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yahutsu ala qiyamiha wa yuraghibu fi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan untuk menghidupkan malam-malam itu. Itu malam-malam Lailatul Qadar itu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam qadar imanan dengan keimanan, wa ihtisaban mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampuni kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Ini sering kita sampaikan di majelis ini, terlebih menjelang Ramadan. Maka kita baca cepat saja. Wala yakunu al-i'tikafu illa fi masjid, tidak dikatakan i'tikaf kecuali di masjid. Dan pendapat yang kuat adalah semua masjid. Meskipun ada yang berpendapat iktikaf itu hanya di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Tapi pendapat yang kuat adalah semua masjid yang di situ ditegakkan salat 5 waktu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Fil masajid. Iktikaf di masjid. Nah, berarti ya di masjid. Tidak dikatakan iktikaf secara syar'i kecuali di masjid. Tapi iktikaf itu apa sih? Berdiam diri kan. Iktikaf menurut bahasa itu kan menetap pada sesuatu, diem di tempat, itu namanya iktikaf.
menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah i'tikaf itu menetap di mana? Di masjid. Dengan tata cara yang khusus disertai dengan niat. Itu namanya i'tikaf menurut istilah. Menetap di masjid, diem di masjid dengan cara-cara yang ditentukan, dengan cara-cara yang khusus, disertai dengan niat. Berarti yang paling penting adalah niat. Niat saya ke masjid i'tikaf. Meskipun bermalam di situ bermalam-malam tapi nggak ada niat i'tikaf, dianggap i'tikaf? Ya tidak. Harus ada niatnya. Seperti itu. Kemudian kata penulis hafizahullah, dan dianjurkan bagi orang yang beriktikaf untuk menyibukkan diri dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, seperti salat, membaca Al-Quran, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, dan salat kepada Nabi, yaitu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa, kemudian mudzakarah al-ilm, yaitu apa namanya di situ? Kajian-kajian ilmiah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Masya Allah ya, karena memang di masjid saja mau ngapain? Ya sudah, ya udah di situ aja, di masjid banyak beramal di situ, sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah, ya, membaca Al-Quran, bersolawat, tasbih, tahlil, ya, membaca Al-Quran dan seterusnya. Kemudian kata beliau, wa yukrah lahu, hukum ini makruh hukumnya bagi orang yang i'tikaf, ayyashghala nafsahu bima la ya'nih, menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, baik itu ucapan maupun perbuatan. Begitu juga makruh baginya diem terus, gak bicara, meneng terus, diem tok. Dan diemnya ini niatnya apa, tujuannya? Dia mengira kalau itu salah satu bentuk taqarrub kepada Allah. Diem dengan menyangka itu adalah pendekatan diri kepada Allah, itu juga tidak boleh. Makruh, diem saja, dikira itu ibadah gitu. Berarti ibadah diem gitu ya. Ibadah diem, meneng, cep. Nah itu pun nggak boleh itu. Ya diemnya ya karena diem biasa kan gitu, daripada nggak ngapa-ngapain diem ya nggak masalah. Tapi ini diem tujuannya ibadah, itu ya nggak boleh juga. Ya seperti itu. Kemudian yang terakhir kata beliau hafizahullah, wa yubahu lahu, dan diperbolehkan baginya keluar dari tempat i'tikafnya dalam rangka karena ada kebutuhan yang dia harus untuk itu. Ya, sebagaimana diperbolehkan juga menyisir rambut, kemudian cukur rambut, potong kuku, dan membersihkan badan. Maka hal-hal seperti ini diperbolehkan ya. Tentu tetap di masjid ya, tentu tetap di masjid. Atau kalau memang boleh keluar itu dibutuhkan dan itu harus keluar ya keluar, maka tidak mengapa. Sebagaimana sudah kita ketahui. Yang terakhir sekali pembatal i'tikaf. Pembatal i'tikaf ada 2 di sini. Al-khuruji bil khuruji li ghairi hajatin wa bil wat'i. Keluar dari tempat i'tikafnya tanpa adanya hajat atau kebutuhan. Udah keluar aja. Dan yang kedua bil wat'i. Wat'i di sini menggauli istri, mencampuri istri. Maka ini pun gagal dan batal i'tikafnya. Artinya i'tikaf yang tadi itu loh 10 hari itu loh, 10 hari. Yang kalau ngalong-ngalong ya boleh kan besoknya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian selesai sudah bahasan kita, alhamdulillah, tentang
Asyam, dan insya Allah bab ini kita antum semua sudah paham ya, sudah tahu karena sering dibahas ya, khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu keistiqomahan kepada kita semua dan mencurahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah taala pada jumpa yang akan datang kita lanjutkan dengan bab baru, yaitu bab zakat. Zakat ya. Sudah banyak nih masalah yang sudah kita bahas. Dari toharo ya, dari toharo, sholat jenazah dan seterusnya. Dan mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, karena udah tahu semua, udah paham semua kok. Mau nanya apa lagi? Oh, masih ada kan? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bismillah, izin bertanya. Di saat menunggu khatib sholat Jumat, kita memperbanyak sholat mutlak. Ya, betul, sahih. Yaitu sholat intidhor, sholatul intidhor, sholat menunggu khatib naik mimbar. 2 rakaat sampai khatib naik mimbar. Ketika sedang sholat mutlak itu, ketika sholat intidhor itu, khatib mulai berkhutbah. Apakah kita lanjutkan sholat atau sholatnya kita stop? Sebelumnya kita harus sudah tahu, memprediksi lah. Sudah kita ngira-ngira nih, apakah sebentar lagi atau masih lama khatib naik mimbar, kan sudah ada jamnya kan biasanya. Ada jam kira-kira 2 menit atau 1 menit, 3 menit. Diperkirakan ini selesai sholat, khatib belum naik, ya sudah. Tapi kalau sudah diperkirakan segera naik, ya sudah, selesai sholatnya, duduk menunggu khatib naik mimbar. Tapi qadarullah misalnya kita nggak tahu, atau mungkin khatibnya ingin buru-buru gitu ya, cepat naik. Nah, kita sedang sholat, teruskan saja dengan sedikit dipercepat, selesai, baru setelah itu mendengarkan khutbah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan dari sedikitnya ilmu saya yang Allah anugerahkan kepada saya, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.